Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sejarah linguistik, pendekatan linguistik dalam studi Islam. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan pengertian transdisipliner. Oke, langsung saja. Transdisipliner adalah cara pandang atau pendidikan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan. Dengan pendekatan transdisipliner akan melahirkan cara pandang baru yang merupakan sintesa dari berbagai macam perspektif yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga melahirkan penyelesaian masalah keilmuan dan pemecahan masalah praktis yang lebih komprehensif. Oke, selanjutnya sejarah linguistik. Sejarah linguistik perkembangannya mencari hakikat bahasa sekaligus menempatkannya sebagai suatu disiplin ilmu akademis. Linguistik atau ilmu bahasa telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi, observasi, dan klasifikasi, dan perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belaka. Tahap ini sekaligus menjadi benang merah antara bidang linguistik dan kesastraan. Selanjutnya, di tahapan observasi dan klasifikasi, para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki. Meski belum sampai pada perumusan teori, pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan perumusan teori atau konsep bahasa yang ideal, inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan. Jika dilihat dari waktu, jika dilihat dari pembabakan waktu, perkembangan aliran linguistik dapat dikelompokkan ke dalam 3 rentang waktu, yaitu masa perkembangan awal pra-abad ke-20 yang dikenal dengan istilah linguistik tradisional. Masa ke masa abad ke-20 ditandai dengan lahirnya linguistik struktural yang kemudian populer dengan istilah linguistik modern, dan masa sesudahnya pasca abad ke-20 sebagai perkembangan dari linguistik struktural. Oke, saya akan menjelaskan linguistik tradisional. Apa sih linguistik tradisional itu? Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional diantaranya berasal dari bangsa Eropa dan Asia seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan Arab. Oke, selanjutnya pendekatan linguistik dalam studi Islam. Pendekatan linguistik dalam konteks studi Islam, pendekatan yang dimaksud adalah cara seorang pengkaji memandang, membahas, dan menganalisa suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu teori tertentu, yaitu disiplin mempelajari ilmu lebih luas. Menurut Atto-Mozart, terdapat lima bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan ketika hendak mempelajari suatu agama. Pertama, skriptur atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Kedua, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yaitu yang berkenan dengan perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus, lembaga, dan ibadat seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Keempat, alat-alat seperti masjid, peci, dan sebagainya. Kelima, organisasi keagamaan, tempat penganut agama berkumpul dan berperan
dan berperan. Selanjutnya, pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam. Hasan Hanafi mengukuhkan bahwa metode linguistik dapat mengukuhkan signifikasi linguistik sebagai pengantar untuk memahami wahyu, karena wahyu bukanlah sejarah sakral, realitas unik, pribadi atau peristiwa, tetapi adalah kalam yang tertulis, dibaca, didengar, dan tersusun dari bahasa manusia tertentu, yaitu bahasa Arab. Sebab wahyu adalah kalam yang mengandung makna yang dikandung oleh kata-kata. Disinilah tampak signifikasi dalam kalam dan kata-kata di dalam linguistik. Selanjutnya, bahasa dan sastra Al-Quran. Sebagai fakta bahasa, Al-Quran adalah kalam Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia dengan menggunakan bahasa mereka, yakni bahasa Arab sebagai bahasa induk yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berkomunikasi. Kreativitas seni kebahasaan telah mengakar di tengah masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Seni-seni seperti ini telah menunjukkan eksistensinya hingga Al-Quran pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan aspek bahasa sebagai daya pemikatnya. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi Islam tidaklah satu, tetapi banyak dan beragam. Salah satunya adalah pendekatan linguistik yang menjadikan bahasa sebagai sudut. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi Islam tidaklah satu, tetapi banyak dan beragam. Salah satunya adalah pendekatan linguistik yang menjadikan bahasa sebagai sudut pandang dalam memahami dimensi ajaran Islam dan realitas dari ajaran tersebut. Filsafat abad ke-20 ditandai dengan banyaknya aliran dalam filsafat yang menaruh perhatian khusus pada permasalahan bahasa. Salah satunya filsafat analitis yang berkembang di Inggris. Di sana khususnya muncul filsuf-filsuf yang mempertanyakan dan menguraikan arti bahasa dan penggunaan bahasa yang tepat dengan menggunakan pisau analitis. Mereka tidak mempelajari bahasa sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai objek sementara agar dapat diperoleh kejelasan tentang hakikat pengetahuan konseptual. Aliran ini dikenal dengan sebutan filsafat analitik. Selanjutnya, hal yang dapat kita pelajari dari linguistik ini yaitu studi bahasa Inggris atau linguistik akan membantu Anda memahami bagaimana orang berkomunikasi dan menetapkan makna semantik, bagaimana mereka melakukan sesuatu dengan kata-kata pragmatik atau sebagai bahasa berhubungan dengan faktor sosiolinguistik, aspek psikologis atau kekuatan. Kesimpulan dari hasil yang saya jelaskan yaitu pendekatan dalam pengkajian Islam harus sesuai dengan objek yang dikaji. Pendekatan linguistik sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengkajian sumber hukum Islam mempunyai objek kajian berupa skriptur. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai naskah keagamaan dapat dikaji, dianalisis menurut pendekatan linguistik sehingga menghasilkan pemahaman yang benar dan tepat. Sekian hasil yang saya baca dari pendekatan linguistik sebagai studi Islam. Linguistik seperti setiap cabang ilmu dari pengetahuan lain dibangun berdasarkan masa lampau, tidak hanya menentang dan menyangkal ajaran tradisional, tetapi juga mengembangkan dan merumuskannya kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.